Jadi aneh menurutku, dan makanya ketika ini aku coba konklusikan, aku juga harus ngakuin dan aku harus menilai aku manusia dengan segala kekurangan. Dan untuk bidang yang memang aku nggak bisa pertanggungjawabkan secara apapun ya, ya lebih baik aku bertanya kepada orang yang emang benar-benar mempelajari itu. Maka salah satunya ya Ustadz Felix, mungkin juga aku juga udah ngerencanain diskusi sama Ustadz Faizar langsung. Aku pernah ngobrol sama Ustadz Faizar, mumpung ini ada kata-kata Ustadz Faizar. Bismillahirrahmanirrahim. Begini kita akan membahas hakikat sihir. Beberapa waktu belakangan ini viral lagi ya tentang santet. Apakah santet itu sihir atau bukan? Ada yang berpendapat, netizen yang berpendapat santet sama sihir itu beda. Ketika ditanya bedanya apa, bingung, nggak bisa jelaskan. Katanya sihir yang ada di Quran itu berbeda sama santet. Iya, tanya bedanya apa, nggak tahu. Kenapa dibilang beda? Kalau dibilang santet itu hanyalah racun, sihir pun sama. Ada yang pakai cara seperti itu, pakai ramuan-ramuan tertentu, bahan-bahan kimia tertentu yang bisa mencelakakan seseorang atau mengelabui pandangan mata seseorang. Ada yang pakai sihir itu, ada yang pakai jin, ada yang tidak pakai jin. Nah, nanti akan kita bahas. Tapi kemudian ada netizen-netizen yang kemudian kebablasan, nggak bisa mencerna konten-konten yang mereka saksikan. Sampai malah ada yang mengatakan lebih baik ateis katanya. Naudzubillah min dzalik. Ateis, Bapak Ibu tahu kan? Nggak punya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Orang-orang ateis itu tanpa doa-doa nggak pernah kena santet, katanya begitu. Nggak pernah kena gangguan metafisik. Nah, kita yang beriman ngapain? Orang-orang Muslim ngapain doa-doa kayak gitu? Bertuhan kok, tapi malah kena. Itu sampai ada pemikiran yang seperti itu. Jadi kekhawatiran kami ketika ada beberapa influencer, tokoh publik yang kemudian nantang-nantang pembuktian santet. Oke lah, di satu aspek dia positif itu. Di satu sisi dia positif. Ada sisi positif yang dia sebarkan ke masyarakat supaya tidak tertipu perdukunan, supaya tidak paranoid terhadap setan. Bagus di sisi itu. Tapi saya punya kekhawatiran lain bersama teman-teman para founder-founder komunitas ruqyah itu. Bukan karena terganggu penghasilan, sekali lagi demi Allah bukan karena itu. Tapi yang lebih kami khawatirkan adalah ketika para pemuda-pemudi yang masih kurang iman, kurang ilmu, kurang pondasi keagamaannya, melihat konten seperti itu, akhirnya malah justru merambat kepada masalah keimanan. Ketika kamu amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas namanya syirik, meyakini masyarakat, karena dampaknya sudah sangat destruktif sekali, sangat membunuh sekali, udah banyak yang ketipu ratusan juta, udah banyak yang kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Dan ketika kamu mengatakan semua santet itu palsu, semua santet itu bohong, kalaupun ada yang meninggal karena itu either itu racun, tekanan psikologis, atau bahkan kemarin ada kasus dukun santet akhirnya diperiksa, isinya senapan api. Kenapa dukun pakai senjata api? Kan aneh. Emang dia nggak bisa taruh batako di sana. Artinya kan semua pembuktian pun semua kasus baik kasus, semua kasus baik kasus dalam, kalau kita cek ya, itu nggak pernah yang namanya misalnya ada tukang santet ditangkap yang ternyata memang supranatural, dari itu racun atau kejahatan yang lain. Dan bahkan ada kasus ini, ada satu orang ingin mencelakakan suaminya karena perkara rumah. Akhirnya dia dari satu dukun ke dukun yang lain, semuanya klaim bisa, dan akhirnya tahu apa? Semua dukun itu kerjasama. Akhirnya melakukan pembunuhan berencana. Allah. Demi dapat duit kan? Dan si suami diracun, bukan diledakkan perutnya atau ditanam paku. Nah, itu yang aku lawan. Yang aku bikin sedih adalah ketika aku baca di sebuah WA grup,
Ferry Irwandi ini adalah ancaman paling serius pada ketauhidan dan Kok akidah. gitu? Dia sering orang akan semakin jauh dari agama. Ya, tapi aku yakin sih. Berarti aku yakin mereka pasti sepakat ketika kita katakan bahwasanya orang-orang kayak gini syirik. Itu aku pasti sepakat. Yang membuat mereka akhirnya merasa ke-trigger karena mereka merasa antum nyerang mereka. Padahal tidak sama sekali. Padahal antum nggak pernah ngomong bahwasanya contoh ya misalnya ruqyah itu adalah sesuatu yang bohong. Nggak pernah. Nggak Ya pernah. kan? Bahwasanya kita tuh nggak perlu diruqyah, nggak pernah. Nggak pernah. Karena itu ada di dalam dalil kan maksudnya. Ya artinya sebenarnya menurutku salah pahaman sih. Dan bahkan ketika ada yang ngomong kayak gitu, aku orang pertama yang ngebelain. Lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang gue lakukan ini edukasi, bukan soal menang kalah. Benar. Dan bukan soalan praktek agama. Iya, enggak, ini soalan cara berpikir. Iya. Jadi aneh menurutku, dan makanya ketika ini aku coba konklusikan, aku juga harus ngakuin dan aku harus menilai aku manusia dengan segala kekurangan. Dan untuk bidang yang memang aku nggak bisa pertanggungjawabkan secara apapun ya. Ya lebih baik aku bertanya kepada orang yang emang benar-benar mempelajari itu. Maka salah satunya ya Ustadz Felix. Mungkin juga aku juga udah ngerencanain diskusi sama Ustadz Faizar langsung. Aku pernah ngobrol sama Ustadz Faizar, mumpung ini ada kata-kata Ustadz Faizar. Aku pernah ngobrol semenjak ketika aku jelasin, aku pernah bahas tentang masalah santet juga ketika sama Dr. Richard. Dan beliau langsung WhatsApp ke aku. Aku lalu menyampaikan pada beliau, Ustadz, kita nggak pernah meragukan keilmuan Ustadz. Dan Ustadz mengambil daripada kitab-kitab yang autentik, kita juga yakin. Dan aku juga jelasin pada semua orang, Ustadz Faizar tuh tidak pernah kita ragukan ketauhidannya. Dan Ustadz Faizar itu melawan dukun. Betul, melawan dukun. Di berbagai konten yang kalian jangan langsung ambil konklusi kepada Ustadz Faizar mendukung yang enggak, dia selalu kalian ke dokter gitu loh. Benar. Ke dokter semua kontennya. Nah itu artinya Ustadz Faizar menurutku sangat bijak sekali sebenarnya. Nah sebenarnya jadi menurutku yang orang banyak salah paham adalah orang salah paham ketika kita ngomong bahwasanya ini adalah sesuatu yang nggak ada. Orang bilang bahwa kita nyerang mereka. Padahal nggak juga sih. Kalaupun berbeda pendapat ya kan boleh juga. Artinya berbeda pendapat di dalam Islam kan udah wajar ya. Mazhab aja ada banyak ya. Betul. Artinya kan kalau misalnya kita bilang ya kita nggak yakin karena bagiku secara pribadi itu lebih banyak harus dikaji secara medis dulu menurutku. Nah kalau misalnya secara medis itu misalnya nggak ada penjelasan dan misalnya ada penjelasan misalnya dari siapapun, ya toh bukan itu yang kita perangin. Gitu kan? Yang kita perangin adalah yang perkara-perkara kayak gini nih, yang membuat orang akhirnya justru menjauhkan mereka daripada Allah dan memudahkan mereka untuk ditipu gitu maksudnya. Nah itu kan semua orang sepakat kalau kayak gitu. Ya seharusnya kan seperti itu ya, semua orang seharusnya sepakat seperti itu. Tapi ya karena yang menjalaninya langsung itu yang bikin aku bertanya kenapa jadinya kayak gini ya. Padahal kecuali dari awal tuh aku bilang udah tepikanlah semuanya, yang nggak ada yang ini bla 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 bla. Dan mereka merasa terserang, oke. Padahal dari awal Ustadz mungkin juga ngikutin batasan goib itu udah aku perjelas banget nih. Betul banget, udah jelas. Artinya goib kita nggak pernah nyentuh perkara-perkara keimanan. Alladzina yu'minuna bil goib adalah orang yang beriman pada perkara goib. Dan kita tidak ada yang kita nggak ada yang kita nggak yakin perkara goib itu maksudnya. Iya betul. Semua yang aku bilang, aku bersungguh-sungguh untuk melawan semua praktek penipuan ini. Dengan kode dengan kode ini, dan aku akan menyisakan semua waktuku untuk ketemu orang-orang yang emang kredibel untuk bicara kayak gitu. Aku tahu kalau saya bandingin untuk pertama kalinya dalam satu fase, aku nge-YouTube 4 tahun untuk pertama kalinya aku bikin podcast dengan segmen dan penonton yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda, dan dengan ide yang sama, yang mana ini ahli sulap paling Nah sekarang dengan Ustadz Felix Xiao yang kita bisa bilang lah salah satu ustadz paling populer ya. Gue nggak bilang terbaik ya, tapi paling populer, no debatable dong. Ya walaupun dilarang. Ya walaupun populer kan apa dulu. Tapi ya yang punya fase ini juga, dan tentu jelas salah satunya yang paling ditunggu orang ya bertemu dengan Ustadz Faizar juga, yang mana teman-teman semua hubungan saya dengan Ustadz Faizar sangat baik. Kita saling support. Beliau lagi ngerjain disertasi di Jogja, saya lagi fokus di Aussie. Nah nanti juga ketemu dan kita juga udah satu paham satu aku yakin akan ada kebaikan banyak tuh melawan semua praktek perdukunan yang sudah merugikan banyak orang. Jadi jangan dibentur-benturin ke situ. Ngapain dibentuk orang sama kok yang diomongin. Karena tadi ya, masa semua praktek-praktek perdukunan yang sudah jelas ini adalah trik gitu kan ya, yang sudah, masa kita mau golongkan ke dalam santet dan sihir. Itu mah aku yakin itu kalau Firaun hidup marah dia. Paham gak sih maksudnya? Masa sihir serendah itu gitu maksudnya. Sihir di zaman dulu kan gak serendah itu gitu. Lebih jago triknya ya. Lebih jago gitu maksudnya.